Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal sebagai Alfa 01. Saya Rana Rohania sebagai Alfa 2. Saya Holita Rafadillah sebagai Alfa 03. Saya Sofia Zara sebagai Alfa 04. Saya Tia Nur Farah sebagai Alfa 05. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari kelompok Alfa akan mempresentasikan materi awal proses hukum acara pidana guna memenuhi tugas mata kuliah hukum acara pidana. Tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 57 HIR berbunyi kedapatan tengah berbuat, yaitu bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan, atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata, alat perkakas, atau surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu yang melakukan atau membantu melakukannya. Sedangkan menurut pasal 1/19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dapat disimpulkan bahwa tertangkap tangan yaitu seseorang yang didapati tengah berbuat tindak pidana, kemudian diketahui tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan, atau tidak lama setelah diketahui orang. Lalu terdapat unsur-unsur tertangkap tangan. Berdasarkan pasal 1/19 KUHP di atas, maka unsur-unsur tertangkap tangan yaitu 1. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang ditangkap. 2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap sewaktu melakukan tindak pidana. 3. Segera sesudah beberapa saat ketika tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana tersebut. Segera berarti bahwa jarak antara tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keraguan bahwa tersangka adalah pelakunya. 4. Sesaat kemudian diserukannya atau diteriakannya oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh halayak ramai, lalu diserukan atau diteriaki sebagai pelakunya, dan ketika ia melarikan diri, ditangkaplah ia oleh orang ramai tersebut. Yang kelima, sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan atau barang bukti hasil kejahatannya. Contoh dari tertangkap tangan adalah yang pertama, seseorang yang melakukan aksi pencurian. Yang kedua adalah seseorang yang melakukan aksi penganiayaan. Dan ketiga adalah sekelompok orang yang terpergok sedang memakai narkoba. Hasil pengembangan bahwa keduanya ini telah melakukan pencurian di wilayah Tanjung Priok 4-5 kali. Dari hasil pengembangan yang sedang kita lakukan bahwasanya ada penadah inisial AL sedang dalam pengejaran tim Opsnal Polsek Tanjung Priok.
Seorang oknum pegawai kantor pelayanan pajak Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung, tertangkap tangan menerima uang suap dari wajib pajak. Uang suap yang diterima tersangka diduga untuk menghapuskan tagihan pajak senilai 700 juta rupiah. Video amatir yang diterima Kompas TV memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku beberapa hari sebelumnya di tepi jalan di Pangkal Pinang. Melihat polisi, pelaku panik dan berusaha kabur. Tersangka langsung ditahan karena dianggap tidak kooperatif saat akan ditangkap. Saat ini baru tersangka Ramli Anwar dari pegawai kantor pajak yang ditahan polisi. Polisi masih terus melakukan pengembangan atas kasus ini. Tersangka diduga memeras dan menyalahgunakan wewenang selaku pengawas dan konsultan kantor pajak. Barang bukti yang disita polisi antara lain adalah uang tunai senilai 50 juta rupiah, kartu ATM, STNK kendaraan bermotor, dan beberapa lembar surat tagihan pajak. Ini bernama inisialnya RA, ya. Dia sudah kita tangkap pada tanggal tersebut di sebuah rumah makan di Pangkal Pinang karena kedapatan memeras dari wajib pajak. Ya. Untuk tersangka kita kenakan pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 10 oknum anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan dari 4 Polres seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, dan Banyuasin Rabu siang tertangkap tangan dalam operasi pemberantasan pungutan liar. Bahkan Kapolda Sumsel yang sedang menyamar dipalak di pos lantas oleh anggota Satuan Lantas Polres Banyuasin. Dan untuk menekan tingkat pungli di tubuh kepolisian, Polda Sumsel tengah membentuk tim khusus serta menerapkan sistem online dalam bidang pelayanan publik seperti surat dan juga pajak-pajak kendaraan. Periksa, ditahan, diproses, dihukum. Ya. Yang kemarin tertangkap itu sudah kita periksa. Anggota kita yang ada di mana itu, Pak? Ada 4 kabupaten ya. Sejauh ini udah berapa banyak? Ya macam-macam, ada disiplin, nanti ada demosi, macam-macam. Sejauh ini terkait OPP itu sudah berapa banyak, Pak? Udah sepi nih. Ya, apa takut, apa karena sadar, nggak ngerti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan Indah Kurniawati, Justin Frederick, menjadi korban penganiayaan di ruas tol dalam kota. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dalam video yang direkam seorang pengendara lain menunjukkan saat seorang pria dianiaya oleh pengendara lainnya di bahu ruas jalan tol dalam kota. Aksi penganiayaan ini terjadi saat kondisi lalu lintas di jalan tol padat. Korban penganiayaan diketahui merupakan Justin Frederick yang merupakan putra dari anggota DPR fraksi PDIP Indah Kurniawati. Rekaman video aksi penganiayaan yang dialami Justin Frederick tersebar di media sosial. Kasus penganiayaan kini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Anggota DPR fraksi PDIP Indah Kurniawati yang merupakan ibu dari Justin Frederick meminta polisi segera memproses kasus ini. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap warga bangsa untuk tidak boleh melakukan tindakan premanisme di jalan. Sewenang-wenang, ini negara Pancasila. Semua harus beradab. Saya berterima kasih selain kepada Polda, juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin, sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh 2 orang tersebut tanpa perlawanan. Sebelumnya telah dijelaskan contoh kasus dari tertangkap tangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman pastikan belum tahu nih apa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan. Kalau tadi kan tertangkap tangan telah dijelaskan oleh teman saya bahwa tertangkap tangan adalah ketika seseorang
ketahuan melakukan suatu tindak pidana atau segera setelahnya diteriaki oleh halayak ramai atau ditemukan barang bukti mendukung atau yang mendukung bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Kemudian apa sih operasi tangkap tangan itu? Operasi tangkap tangan itu merupakan sebuah upaya yang telah direncanakan oleh pihak berwenang untuk menangkap seseorang yang dicurigai akan melakukan tindak pidana. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu perbedaan antara definisi operasi tangkap tangan dan tertangkap tangan, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih perbedaan antara OTT dan tertangkap tangan. Yang pertama, tertangkap tangan tidak direncanakan, teman-teman, sedangkan operasi tangkap tangan direncanakan. Yang kedua, tindakan tangkap tangan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu masyarakat, kita sebagai mahasiswa ataupun orang pada umumnya. Sedangkan di dalam OTT yang melakukan tindakan tersebut adalah pihak yang berwajib atau berwenang. Yang ketiga, tertangkap tangan tidak memerlukan sebuah surat tugas, sedangkan dalam operasi tangkap tangan itu memerlukan surat tugas. Yang keempat, tertangkap tangan ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita singkat KUHP, sedangkan operasi tangkap tangan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang tersebut. Contoh dari operasi tangkap tangan tersebut, yang pertama yaitu ada operasi tangkap tangan jual beli narkoba, jual beli senjata ilegal, korupsi, dan lain sebagainya. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif sebagai berikut. SD, ya, pertama itu SD, 2 RD, 3 EDKS, 4 HT. Cukup ya? Hah? Buka. Apa yang kau ambil? Buka. Cepat. Buka. Buka. Kamu buka keluar. Buka. Buka. Kau buka ini cepat. Kau buka. Kau jadi di sini. Isinya apa isinya? Kau ambil. Awas. Ya. Itu apa isinya nih? Saksi, Pak. Nih, apa itu isinya? Buka salah satu buka. Berapa itu? Buka. Ambil sendiri ya. Baik, Sugi, kasihnya. Segini banyak ya. Oh, buka satu-satu, diangkat. Satu-satu. Nah, berapa biji tuh? 2, 3. Ambil gambar boleh. Ambil aja 4. Tapi jangan di sini sebelum. 6. Nanti dua-duanya baru keluar ya. 7. 8, 9, 10 kilo ini sabu bukan beras ya. Buka deh. Wali Kota Depok bisa yang saksi nih. Mana tadi?
Proses pemeriksaan tertangkap tangan. Dalam proses pemeriksaan tertangkap tangan, menurut pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHP, dinyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, sebagaimana yang tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf B. Yang kedua, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat kedua, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik yang berada dalam sedaerah hukum. Sedangkan menurut pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, setiap orang yang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik ataupun penyidik. Ayat 2, setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses pemeriksaan tertangkap tangan yaitu adalah segera setelah ada peristiwa tersebut terjadi, maka penyelidik diwajibkan untuk segera melakukan pemeriksaan, baik itu membuat berita acara, membuat laporan atau sebagainya, seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya adalah laporan. Apa sih itu laporan? Pengertian laporan berdasarkan pasal 1 ayat 24 dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi, sebuah laporan merupakan sesuatu yang diberitahukan atau disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan atau proses penyelidikan atau penyidikan. Isi dari laporan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan. Tindak pidana yang dimuat dalam suatu laporan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik biasa. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian tentang laporan, siapa sih orang atau pihak yang berhak melapor? Pihak pelapor dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan pihak-pihak yang berhak melapor sebagaimana menurut pasal 108 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. 1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadikan korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Kedua, setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dan terakhir, 3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Oke. Tadi kita sudah membahas apa itu laporan dan siapa pihak yang berhak melapor. Kali ini saya akan menjelaskan
Bagaimana cara atau bentuk laporan itu? Untuk melaporkan suatu tindak pidana, maka cara bentuk pelaporan seseorang dapat dilakukan sebagai berikut. Menurut pasal 103 ayat 1, 2, dan 3 Junto, pasal 108 ayat 3, 4, dan 5 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah dijelaskan bahwa laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik. Dalam hal pelapor tidak dapat menulis atau tidak bisa menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut. Setelah menerima laporan, penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda tangan atau tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan. Hal yang dilaporkan secara lisan atau pelapor harus dicatat oleh penyelidik dan setelah selesai dicatat oleh penyidik, kemudian dibacakan kembali oleh penyidik atau disuruh baca kepada si pelapor, dan setelah itu si pelapor itu setuju dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau keberatan, maka segera ditandatangani laporan itu oleh si pelapor dan penyelidik. Hal ini tertuang dalam pasal 108 ayat 4 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, penyelidik menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib, segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, sesuai pasal 102 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum, sesuai pasal 102 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketiga, penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai, sesuai pasal 111 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. Hal ini juga sesuai dengan pasal 111 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya ada pengaduan. Pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik atau penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu. Menurut pasal 1 butir 25 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Nah, pengaduan termasuk ke dalam delik aduan. Delik aduan sendiri merupakan suatu delik atau tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima atau diproses apabila telah masuk pengaduan atau permintaan dari orang yang berhak mengadu. Jadi, tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang. Sebab, menurut pasal 108 ayat 1 KUHP, bahwa dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan atau permintaan dari orang yang terkena atau korban yang terjadinya tindak pidana. Nah, selanjutnya ada jenis tindak pidana aduan. Jenis tindak pidana aduan terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana relatif. Pertama, tindak pidana aduan absolut.
Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya, tetapi adalah peristiwanya. Sehingga permintaan dalam penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi, saya minta agar peristiwa ini dituntut. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk tindak pidana aduan absolut antara lain adalah pasal 284 KUHP tentang perzinahan, pasal 287 tentang perzinahan wanita di bawah umur, pasal 310 KUHP tentang penghinaan dengan pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang dan sebagainya. Jadi, apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan penuntutan, maka semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dapat dituntut dan perkaranya tidak dapat dibelah atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya. Nah, yang kedua ada tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk ke dalam laporan atau delik biasa. Akan tetapi akan menjadi delik aduan apabila dilakukan ke dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutan dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya, tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah. Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk tindak pidana aduan relatif antara lain adalah pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam lingkungan keluarga, pasal 370 KUHP tentang pemerasan dalam lingkungan keluarga, pasal 376 tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga, pasal 394 tentang penipuan dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan tentang peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana atau delik sebagai berikut. 1. Menurut pasal 72 KUHP yaitu ayat 1, selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. Ayat 2, jika tidak ada wakil atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga saudara dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada atas pengaduan seorang keluarga saudara dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Jadi, jika seseorang terkena kejahatan akan tetapi belum 16 tahun, belum cukup dewasa, atau dalam pengampuan, maka penuntutan tetap dapat dilakukan dengan diwakili oleh wali dari orang tersebut. Yang kedua, menurut pasal 73 KUHP, yaitu jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Nah, selanjutnya ada menurut pasal 293 KUHP bahwa tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan atau 12 bulan. Nah, yang keempat menurut pasal 284 ayat 2 KUHP tentang perzinahan bahwa tidak dilakukan
dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Jadi tidak dapat dilakukan penuntutan oleh pihak lain selain dari suami atau istri yang tercemar. Yang terakhir ada menurut pasal 284 ayat 4 KUHP bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Cara dan bentuk pengaduan. Dalam hal seseorang yang ingin mengadukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, hal tersebut diatur dalam pasal 103 ayat 1, 2, dan 3, Jungto pasal 108 ayat 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP tersebut dinyatakan bahwa 1. Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pengadu. 2. Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyelidik. Yang ketiga, dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam pengaduan tersebut. Yang keempat, setelah menerima pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan berdasarkan penjelasan di atas. Berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk pengaduan ada 2 macam, yaitu secara tertulis maupun lisan. Kemudian tata cara yang dilakukan untuk melakukan pengaduan yaitu ada 4 cara yang berdasarkan pasal 103 ayat 1, 2, 3, Jungto pasal 108 ayat 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah pertama, pengaduan berisi bukan saja laporan, akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana segera dituntut atau diberi tindakan. Sedangkan laporan hanya sekedar melaporkan tentang terjadi suatu tindak pidana tanpa adanya permintaan agar orang tersebut segera dituntut atau diambil tindakan. Kedua, pengaduan mempunyai batas waktu untuk dapat dilaporkan, sedangkan laporan tidak ada batas waktu untuk dapat melaporkannya. Terakhir, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja. Berikut adalah pemaparan hasil diskusi kelompok Alfa tentang awal proses hukum acara pidana. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf, kelompok kami undur diri. Terima kasih.